What's up, simple people? Pernah nggak sih kalian ada di suatu situasi di mana orang itu ada yang korek-korek masa lalu kalian? Mending kalau masa lalunya enak. Kalau masa lalunya itu nggak enak, aib gitu yang dikorek-korek, abis gitu diviralin sama orang-orang pula. Kejadian tadi tuh, itu sangat cocok dengan kasus Isabella Guzman yang baru-baru ini sempat sangat viral dan dibahas oleh YouTuber manapun. Padahal nih, kalau kita tahu sendiri, kasusnya itu sebenarnya kasus yang cukup lama, yaitu tahun 2013, kurang lebih 7 tahun lalu lah. Tapi kenapa baru viral sekarang ya? Memang netizen tuh sukanya buka-buka aib orang dah. Di video kali ini, Simple Knowledge akan ikut-ikutan nih untuk buka-buka atau korek-korek luka lama dari Isabella Guzman. Penasaran seperti apa ceritanya? Jangan lupa saksikan video ini dari awal sampai akhir, berikan kami like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk follow kami juga di Instagram @simpleknowledge. Inilah kisah sang gadis psikopat Isabella Guzman. Jadi buat yang belum tahu, Isabella Guzman ini adalah seorang wanita yang pada waktu itu masih berusia 18 tahun. Dan Isabella Guzman ini sangat terkenal karena dia membunuh ibunya sendiri. Dan membunuhnya pun dengan sangat keji, yaitu dia menusuk ibunya di wajah dan di leher itu berkali-kali hingga ibunya itu tewas tak bernyawa tergeletak. Sebelum kita bahas mengenai Isabella Guzman ini, mungkin ada baiknya kita coba flashback lagi ke masa lalu Isabella Guzman. Isabella Guzman adalah seorang anak yang multi etnik, jadi dia itu punya kebangsaan ganda. Karena bapaknya itu ya mungkin seorang Meksiko gitu ya, Robert Guzman, dan ibunya adalah orang Vietnam, Yun Mi Hoi. Sedari kecil, Isabella ini sudah merasakan yang namanya broken home. Jadi bapak dan ibunya bercerai, dan hingga suatu saat ibunya itu menikah lagi dengan pria bernama Ryan Hoi. Isabella Guzman tumbuh menjadi seorang anak yang penuh dengan kenakalan. Sebenarnya sih normal-normal aja, sah-sah aja anak-anak jadi nakal. Karena memang umur-umur segitu ya memang umur-umur rebel kali ya. Pertengkaran antara Isabella Guzman dan ibunya sendiri itu katanya sih cukup sering terjadi, cukup normal. Sampai di suatu titik itu pernah si Isabella itu katanya meludahi ibunya sendiri, darah dagingnya sendiri diludahi. Emang cukup sakit nih anak memang ya. Bahkan pernah ada cerita kalau polisi itu sampai datang ke rumah Isabella karena Isabella itu bertengkar dengan mamanya si Yun Mi Hoi ini. Tapi ya waktu itu sih polisinya langsung pulang karena dia menganggap kalau ini adalah pertengkaran yang biasa terjadi antara ibu dan anak. Ya belum ada apa-apanya lah dibandingkan kejadian-kejadian lain. Pertengkaran Isabella Guzman dan ibunya pada akhirnya mencapai sebuah babak baru di mana Isabella Guzman pada suatu saat mengirimkan sebuah email kepada Yun Mi Hoi, yaitu ibunya, dengan pesan "You will pay", atau kalau ditranslate ke bahasa Indonesia adalah "kamu akan membayar". Membayar apa? Ya mungkin membayar kartu kredit, membayar makan, membayar shopping. Email ini adalah email yang nadanya mengancam dan cukup mengerikan juga sih sebenarnya. Pada saat Yun Mi Hoi menerima email itu, Yun Mi Hoi sendiri menunjukkan kepada suaminya yang baru, yaitu Ryan Hoi, bahwa Isabella itu mengirimkan email yang nadanya mengancam. Tapi ya karena mereka sudah biasa bertengkar ya mungkin si Ryan atau si Yun Mi Hoi juga mungkin menganggapnya biasa aja. Tapi malam harinya pada saat email itu telah dikirimkan, tiba-tiba saat Yun Mi Hoi waktu itu pulang kerja, yaitu kurang lebih jam 10 malam. Waktu itu sih dia ketemu Ryan Hoi, ketemu suaminya, dan Isabella Guzman posisinya itu ada di lantai 2 di kamarnya, lagi tidur sih kayaknya. Nah, si Ryan tuh nyuruh istrinya untuk pergi mandi dulu, karena mungkin dari luar, habis COVID. Akhirnya Yun Mi Hoi pergi mandi di lantai 2, dan Ryan Hoi ya mungkin melakukan aktivitas di bawah seperti biasanya. Tapi di suatu titik, si Ryan Hoi ini mendengar suatu dentuman yang sangat keras dari lantai 2. Tidak lama kemudian, si Ryan Hoi tentunya memanggil si istrinya. Tapi tidak ada suara apapun, tidak ada yang menjawab. Pada akhirnya dia naik ke lantai 2, dan dia lihat pintu kamar mandinya itu terkunci. Tetapi di sela-sela pintu tuh, di bawahnya pintu itu kan ada rongga tuh. Itu keluar darah semuanya. Darah mengalir keluar. Merah, pekat. Ryan Hoi tentunya sangat khawatir dengan keselamatan istrinya, dan dia terpaksa mendobrak pintu. Dan setelah dia mendobrak pintu, apa yang dia temukan tuh sangat membuatnya dia tercengang, karena istrinya itu sudah mati dengan penuh luka tusukan di wajah dan di leher. Dan yang mengerikan lagi, ternyata Isabella ada juga di dalam kamar mandi tersebut sambil masih membawa pisau. Ryan Hoi yang sudah sangat panik
dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi, pada akhirnya menelepon polisi. Sedangkan si Isabella sendiri lari dari rumah. Isabella Guzman melarikan diri ke minimarket yang ada di dekat sana. Dan dia mengaku kepada sang kasir atau penjaga minimarket tersebut bahwa dia adalah korban perkosaan, dan dia meminta izin untuk mencuci rambutnya, mencuci bajunya, bahkan mengganti bajunya di minimarket tersebut. Yang tidak lama kemudian, yaitu kurang lebih 16 jam dari sejak dia membunuh ibunya, dia berhasil ditangkap oleh polisi. Yang membuat berita Isabella Guzman pada akhirnya viral sebenarnya adalah karena Isabella Guzman sendiri tidak ditahan pada waktu dia membunuh ibunya. Setelah melewati berbagai persidangan, Isabella Guzman dinyatakan tidak bersalah oleh hakim-hakim yang menangani. Semua ini karena mereka meyakini bahwa Isabella ini mengalami yang namanya skizofrenia atau kepribadian ganda, atau ya mungkin bisa dibilang kalau Isabella Guzman ini mempunyai penyakit jiwa. Makanya para hakim pada akhirnya menyarankan Isabella untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Ya bayangin aja, videonya tuh kan viral banget kemarin, bahwa dia di persidangan tuh masih bisa senyum-senyum lagi ke kamera. Sampai-sampai nih para kaum jombloers jadi baper lihat senyumannya si Isabella Guzman. Memang sih di Amerika sana tuh banyak banget orang yang jadi pembunuh, tapi mereka itu melindungi dirinya sendiri dengan berpura-pura jadi gila atau mempunyai penyakit. Bukan berarti kita menyatakan bahwa Isabella Guzman itu adalah orang yang berpura-pura. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang banyak pembunuh yang akhirnya mempunyai ide untuk berpura-pura jadi gila, sehingga mereka lepas dari hukuman. Memang sih kalau kita melihat latar belakang dari Isabella Guzman, bagaimana dia memperlakukan ibunya, bagaimana dia meludahi ibunya, mengancam ibunya dengan email, dan bahkan dia menikam ibunya sebanyak 79 kali, sepertinya sih memang sudah ada bibit-bibit psikopat di dalam dirinya Isabella Guzman. Hal ini pun tidak mengherankan karena kalau kita lihat dari latar belakang Isabella Guzman sendiri, bagaimana ibunya broken home, papa mamanya cerai, dia sempat waktu kecil dititipkan ke papanya, tetapi pada akhirnya dia kembali lagi ke ibunya. Dan ibunya juga menikah lagi tanpa seizin dari Isabella Guzman. Ya, namanya juga ibunya kan juga butuh pendamping ya, butuh orang yang bisa ngasih kehangatan di waktu malam yang dingin gitu kan. Tapi kan namanya orang yang udah berkeluarga, udah punya anak, mestinya dia juga bisa berdamai juga dengan Isabella Guzman sebelum dia memutuskan untuk menikah. Anyway, sampai di sini video kita kali ini. Kita nggak tahu kebenarannya apakah Isabella Guzman memang adalah psikopat, mempunyai penyakit jiwa, atau bahkan dia cuma pembunuh yang memang dendam sama ibunya tapi dia berpura-pura gila. Biarkan Anda yang menilai dan biarkan kami melihat penilaian Anda di kolom komentar. Sekian video dari kami, terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan follow juga Instagram kami @asimpleknowledge. Jangan baper sama Isabella Guzman. See you guys on the next video.